Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Ya, saya yakin kalian sehat selalu, sehat walafiat lahir dan batin. Meskipun ya kita masih dalam kondisi belajar dari rumah kita masing-masing. Ya, pada bagian ini anakku sekalian kita kembali melanjutkan pertemuan kita melalui layar virtual kita. Tetapi saya yakin itu bukan menjadi masalah bagi kita karena ya meskipun layar virtual tetapi kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bisa menikmati, kita nikmati hidup kita supaya tidak menjadi beban bagi diri kita masing-masing. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang menghindari minuman keras. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan pada kade yang sama, pada tema yang sama, pada bab yang sama dengan judul menghindari judi dan pertengkaran. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita memohon petunjuk kepada Allah supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat kemudahan dan mampu merealisasikan, mempraktekkan, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, semua bersiap berdoa, satukan hati dan pikiran kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan izinkan Ustaz memandu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita minta, insyaallah diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, tak henti-hentinya Ustaz selalu menyampaikan kepada kalian untuk membiasakan diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah, kembali kita melihat tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, karena ini sudah menjadi pertemuan kedua, maka dari itu tentunya kita hanya melanjutkan pertemuan pertama pekan lalu, yaitu memahami bahaya judi dan pertengkaran. Ini, kalau yang lalu kita sudah memahami mengonsumsi minuman keras. Kemudian yang kedua adalah menyajikan dampak bahaya judi dan pertengkaran. Dan yang ketiga adalah menjauhi perjudian, bullying dan kekerasan. Baik anak-anakku sekalian, dari ketiga tujuan ini insyaallah kita berharap mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan semua, ya. Dapatkan semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu judi. Nah, kata-kata judi mungkin sudah sering kalian dengarkan dan saya berharap semua kalian tidak melakukan ya. Tetapi kalian tahu apa itu judi. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Ada dua macam gambar. Paling tidak ini sudah menjadi benda yang tidak asing lagi bagi kalian. Ini sebetulnya tidak ada masalah kalau itu digunakan hanya sekedar bermain.
Tetapi kalau ini sudah kedua bentuk alat ini, kalau ini sudah digunakan dalam hal-hal yang dilarang, maka itu akan berdampak negatif bagi kita. Bisa jadi itu mengarah kepada perjudian. Nah, sekarang kita mau lihat kapankah kedua alat ini bisa membawa seseorang melakukan perjudian. Nah, kita lihat pengertiannya ya. Jadi judi adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang. Jadi transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa suatu pihak yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Jadi judi adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Jadi di sini ada dua orang atau ada dua kelompok melakukan kesepakatan. Nah, di sini ada yang untung dan ada yang rugi. Nah, ini masalahnya ini. Ada yang untung dan ada yang rugi. Nah, terkadang kedua alat inilah dipergunakan untuk melakukan hal tersebut. Siapa yang menang, dia yang dapat. Siapa yang rugi, siapa yang kalah, ya kasihan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini. Jadi hati-hati dengan kedua alat ini bisa dipakai untuk bermain-main, bisa juga dipakai untuk melakukan perjudian. Kalau di antara kedua belah pihak yang bermain ini sudah ada perjanjian, siapa yang menang dia yang dapat, siapa yang kalah ya dia yang harus bayar. Nah, ini hati-hati ya anak-anakku sekalian. Kemudian apa dalilnya yang melarang kita melakukan perjudian? Kita bisa melihat Al-Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 90. Nah, ya, perhatikan baik-baik kaum sekalian. Nah, kita baca sama-sama. Ayo buka Al-Qurannya. Surah Al-Maidah ayat 90. Ikuti Ustaz ya. Yang belum mendapatkan, coba perhatikan layar HP-nya atau laptopnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, perhatikan sekali lagi. Ya, perhatikan sekali lagi, diikuti ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, kalian bisa mengulang-ulangi sampai lancar. Jangan lupa memperhatikan hukum bacaan yang ada, panjang pendeknya ya, supaya kalian tetap memiliki bacaan Al-Quran yang bagus. Ya, kita lihat artinya anak sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, jadi perjudian di sini kan disebutkan berjudi. Nah,
ini adalah perbuatan syaitan. Makanya kita dilarang. Ya, ini ada kata-kata berjudi. Ini adalah perbuatan syaitan. Kenapa perbuatan syaitan? Ya, karena ada ketidakadilan di dalamnya. Ada yang untung dan ada yang rugi. Nah, padahal semua kedua belah pihak itu mengharapkan keuntungan, tetapi kan tidak mungkin untung semua. Pasti ada yang rugi salah satunya. Makanya dilarang oleh agama. Nah, sekalian, ciri-ciri perbuatan judi. Apa ciri-cirinya itu perbuatan judi? Ya, apakah semua permainan bisa berujung kepada perjudian? Nah, kita lihat supaya kalian bisa menghindari perbuatan itu kalau di situ sudah ada ciri-ciri atau indikasi perbuatan judi. Nah, pertama adalah diikuti oleh 2 orang atau lebih, atau 2 kelompok atau 2 kumpulan manusia atau lebih. Ada 2 atau lebih, 2 orang atau 2 kelompok atau lebih yang mengikuti, melakukan kesepakatan. Yang kedua, setiap pihak mempertaruhkan harta atau manfaat. Jadi kedua-duanya ini ada yang dipertaruhkan. Nah, misalnya uang lah atau harta lah, ya, pokoknya ada yang dipertaruhkan untuk diperebutkan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang menang, dia yang dapat harta dari pihak yang kalah. Nah, di sini ada yang menang. Nah, kalau yang menang itu ya dia yang ambil hartanya, kasihan yang kalah, dia yang rugi. Nah, di sini sekali lagi ada ketidakadilan. Nah, ini ciri-cirinya anak sekalian. Jadi selama kalian melakukan permainan tidak ada ketiga hal ini, terutama poin nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini tidak ada ini, nah, itu belum masuk pada bentuk perbuatan judi. Ya. Silahkan bermain, silahkan, tetapi hindari poin kedua dan poin ketiga. Kalau poin kedua dan poin ketiga sudah masuk, berarti kalian sudah melakukan perjudian. Dan ketika kalian melakukan perjudian, maka kalian sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah dosa besar. Nah, sekarang apa bahayanya perbuatan judi, anak sekalian? Ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Pertama, judi itu tidak adil. Ya, judi beda kalau jual beli. Kalau jual beli ada yang menerima uang, ada yang menerima barang, sehingga tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau judi, ya ada yang untung, ada yang rugi. Nah, ini. Yang kedua, sekalian, membuat kita lupa Tuhan. Ya, kalau orang sudah melakukan perjudian, otomatis dia lupa segala-galanya. Yang ada di pikirannya bagaimana menjadi menang. Bahkan kalau perlu menghalalkan segala cara untuk menjadi pemenang. Sudah lupa dengan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menakdirkan segalanya. Nah, ketika orang yang melakukan perjudian itu sudah kecanduan, bahkan berharap menang lalu kemudian tidak menang, maka bisa jadi dia bunuh diri atau melakukan perkelahian dan sebagainya. Nah, yang ketiga, menghasut kebencian dan iri hati. Iya, yang kalah pasti iri, akan benci kepada yang menang. Dan bisa jadi karena sudah kehabisan harta, dia merampoklah atau bahkan memusuhi lawan mainnya tadi, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Yang keempat adalah membuat seseorang malas untuk bekerja karena dia berharap kemenangan. Yang dia kerjakan hanya judi dan judi. Habis semua hartanya dipakai berjudi. Ya. Akhirnya dia menjadi orang yang malas karena dia berharap kemenangan, tapi justru kekalahan yang diterima. Nah, ketika itu terjadi, anakku sekalian, ya, sudah banyak korbannya, sudah banyak yang korban perjudian. Dia bangkrut, menjadi gila dan jadi gelandangan akhirnya. Kemudian anak-anakku sekalian, kita kaitkan dengan pelajaran yang lalu, minuman keras dan apa yang kita pelajari ini adalah judi. Itu kedua hal ini bisa mengakibatkan pertengkaran atau permusuhan. Ya, minuman keras dan judi. Minuman keras mengakibatkan orang mabuk,
judi mengakibatkan ketagihan atau kekalahan, dan itu bisa berakibat pada pertengkaran dan permusuhan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan atau meminum atau bermabuk-mabukan atau berjudi. Ini dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Ya, ayo buka Al-Qurannya, surah Al-Maidah surah kelima ayat 91, lanjutan dari ayat yang kita bacakan tadi. Lihat semua ya, perhatikan baik-baik. Ustaz yang bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Sekali lagi ya, kita ulangi, kita bersama-sama baca. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Ya, silahkan diulang-ulangi bacaannya supaya menjadi lancar, kalau perlu dihafalkan ya anak sekalian. Artinya adalah dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Jadi setan itu bermaksud menimbulkan kebencian di antara orang-orang yang melakukan perjudian dan minuman keras, mabuk-mabukan, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah. Ya sudah pasti kalau orang mabuk pasti lupa Allah, lupa Tuhannya. Berjudi pasti lupa Tuhannya. Apalagi melaksanakan sholat, ya sudah pasti sudah tidak akan bisa melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu berhenti? Nah ini tidak ada untungnya anak-anakku sekalian. Orang mabuk-mabukan, minum keras, berjudi, itu adalah pekerjaan setan, dan itu tidak ada untungnya bagi kita. Tidak ada untungnya sama sekali. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghindari minuman keras dan perjudian. Ini kata Allah, bukan kata Ustadz ya. Sekarang akibat dari pertengkaran apa anak-anakku sekalian? Pertengkaran tadi sudah dijelaskan bahwa orang bermusuhan atau bertengkar itu akibat minuman keras, lalu mabuk, atau karena perjudian, karena kalah, akhirnya muncul emosi, terjadilah permusuhan dan pertengkaran. Nah sekarang apa akibat dari pertengkaran itu? Akibat dari pertengkaran adalah pertama, akhlak menjadi jelek. Sudah pasti orangnya tidak bagus perangainya, jelek akhlaknya, tidak ada orang yang suka dengan dia. Yang kedua, putusnya tali silaturahim. Kalau sudah bertengkar atau bermusuhan, putus silaturahim, hubungan terputus. Yang ketiga adalah menjadi orang yang sesat, ya tidak jelas lagi jalannya. Dia sudah tidak menemukan jalan yang lurus, yang baik. Dia tersesat jalannya. Kecuali kalau dia bertaubat, kembali mengingat Allah, kembali ke jalan Allah, maka insya Allah dia akan mendapat petunjuk. Yang keempat adalah kurang sahabat dan teman. Namanya juga bermusuhan, namanya juga bertengkar, ya pasti tidak ada orang yang menjadi teman dan sahabatnya. Yang kelima, dibenci Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah melarang kita dalam Al-Qur'an tadi yang kita baca sama-sama. Di situ Allah melarang kita untuk melakukan perjudian, mabukan, minuman keras. Ya. Allah melarang kita, maka wajarlah kalau Allah membenci kita. Kalau Allah sudah membenci kita, maka yakin dan pasti tidak ada lagi yang bisa kita dapatkan dari Allah
kecuali kita bertaubat kepadanya. Dan yang terakhir, sudah pasti kita jauh dari surga. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hindari pertengkaran, hindari hal-hal yang membuat orang bermusuhan, yaitu judi dan mabuk-mabukan. Hindari semua itu supaya kita menjadi orang yang baik, dimudahkan segala urusan kita, dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, saya yakin dari penjelasan Hasan yang Ustadz yang singkat ini, saya yakin kalian sudah mendapatkan ilmu. Saya yakin kalian sudah ada semangat untuk mencari lagi penjelasan. Kalau toh ditemukan masih ada yang belum jelas. Penjelasan ini hanya sebatas pemantik, pendorong bagi kalian supaya kalian bisa memahami. Kalau masih ada yang belum dipahami, semoga kalian punya semangat untuk mencari dan belajar. Silakan dibuka bukunya, silakan search di Google. Di situ kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang, lebih mendalam. Baik anak-anakku sekalian, saya kira penjelasan ini cukup. Kita cukupkan, dan selanjutnya untuk menjadi penilaian dan pendalaman pengetahuan kalian, Ustadz meminta kalian untuk menjawab pertanyaan berikut sebagai bentuk latihan pada aspek pengetahuan. Yang pertama adalah, mengapa minuman keras diharamkan untuk dikonsumsi? Jadi catat ya anak sekalian, dicatat di buku tugasnya, kemudian dijawab. Nanti setelah dijawab baru di-store ke gurunya masing-masing. Yang kedua adalah, mengapa judi dilarang oleh agama Islam? Tadi kita sudah jelaskan. Yang ketiga adalah, bagaimana sikap kamu jika ada teman yang memancing emosimu? Apa yang kalian harus lakukan? Ya. Yang keempat adalah, sebutkan efek negatif dari permusuhan. Apa negatifnya dari permusuhan itu? Dan yang kelima adalah, bagaimana cara menghindari permusuhan atau pertengkaran? Saya yakin 5 nomor ini tidak susah, mudah saja karena tadi sudah jelaskan. Apalagi di sini pertanyaan-pertanyaannya bisa dideteksi berdasarkan pengalaman dari lingkungan kita, dan bisa juga dicari di dalam buku atau di beberapa referensi yang lain. Ini adalah penilaian pengetahuan pada aspek pengetahuan. Nah, selanjutnya untuk melengkapi penilaian penilaian keterampilan, anak-anakku sekalian diminta untuk mencari satu berita dari koran yang membahas tentang aspek negatif dari minuman keras dan judi. Ya, coba dicari dalam koran atau surat kabar atau apa saja itu yang di situ memberitakan tentang aspek negatif dari minuman keras dan judi. Setelah itu digunting, ditempel di bukunya. Nanti di akhir pertemuan atau di akhir semester kalian memperlihatkan pekerjaan ini atau pekerjaan kalian kepada guru agamanya masing-masing untuk dinilai. Baik anak-anakku sekalian, saya kira kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda, sebab ketika kita menunda pekerjaan itu akan menumpuk pekerjaan kita. Sekali lagi anak sekalian, Ustadz menyarankan atau menasihati kembali supaya untuk tetap menjaga kesehatan, social distancing, tetap di rumah, tidak perlu keluar kalau tidak ada urusan yang penting. Ya, tetap semangat untuk belajar supaya kita menjadi orang yang cerdas meskipun dalam kondisi seperti saat ini. Baik, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.